Di setiap daerah kondisi kekhawatiran masyarakat itu beda-beda. Mungkin di sebagian daerah sampai sholat jamaah pun nggak ada di masjid, sholat jumatan pun nggak ada di masjid. Maka santri-santri jangan bikin ngejos yang tidak bermanfaat. Maka tidak usah terus, wah ini orang-orang ini belum tauhidnya belum mantep ini akhirnya. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman santri, selepas istikharah menimbang berbagai macam pertimbangan dan musyawarah dengan tim-tim, dengan Pak Yai Patah, dengan penanggung jawab yang lain Pak Imdad, terus kemudian dengan pihak pemerintah, kita rapatkan tadi malam sampai jam 9-an kurang. Kesimpulannya, untuk tahun ini kita pengen semua santri itu ada kedewasaan di dalam mendengar keputusan yang sebentar lagi akan disampaikan. Nelpon dulu, jangan pakai baper, tapi pakai kenyataan. Saya ini pulang itu diterima enggak oleh keluarga? Gimana itu? Telepon dulu semuanya. Jadi akhirnya pihak pondok juga enak, semua yang di pondok dengan kesadaran semangat, yang pulang juga memang walinya, kemudian pemerintahan setempat juga bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Kesimpulannya kami membolehkan, mengizinkan untuk kepulangan dimulai dari besok sampai menjelang Ramadan. Kemudian amalan-amalan harian yang telah kalian dapatkan yaitu ayat hirzi. Kemudian setiap lepas sholat hari-hari ini ada doa-doa khusus untuk penjagaan, kalian teruskan. Dan berjemur kalian teruskan. Terus dengan teman-teman renggang-renggang 1 meter atau 10 meter juga ahlan wa sahlan. Nah, itu diteruskan kehati-hatian itu. Terus nanti kalau sampai ke rumah, ini terutama bagi santri-santri yang baru pulang, jangan kaget kalau orang kampungnya kadang-kadang khawatir, akhirnya kita perlu ngisolasi diri 2 mingguan, 2 Jumatan di rumah, nggak usah keluar kemana-mana, semuanya dikerjakan di rumah. Selepas orang kampung hilang was-wasnya kita baru keluar, ahlan wa sahlan. Keluar pun dibatasi biar kita tidak masuk dalam bahaya-bahaya. Saya dipahami ya? Karena kemarin ada teman-teman pulang ke rumah di daerah dekat-dekat sini, dianggap dia ini baru safar, pulang ke rumah, begitu masuk masjid, semua orang di masjid lari tunggang langgang karena ini beneran, ini cerita beneran. Tadi malam juga ada orang mau pulang ke rumah sehat walafiat, dicek kesehatan sehat walafiat, orang Madiun baru pulang dari negeri jauh. Sudah lockdown, sudah periksa ke dokter selengkap semua. Dia telepon keluarganya mau pulang, seluruh keluarganya ngungsi semua dari rumahnya. Istri-istrinya ngungsi. Nah, akhirnya bingung gimana ini kok orang jadi ketakutan semua. Nah, maka kalian harus dewasa. Kita nanti akan koordinasi dengan kepolisian itu untuk bis-bisnya itu bisa sampai ke tempat tujuan tentu saja yang tidak istilahnya sekarang mungkin zona-zona merah itu. Kurang lebih begitu, paham? Kemudian di setiap daerah kondisi kekhawatiran masyarakat itu beda-beda. Mungkin di sebagian daerah sampai sholat jamaah pun nggak ada di masjid, sholat jumatan pun nggak ada di masjid. Maka santri-santri jangan bikin ngejos yang tidak bermanfaat. Rasulullah itu dalam sejarahnya di Mekah pernah sholatnya nggak di masjid sekian lama. 3 hari sebelum beliau wafat, 3 hari penuh sholatnya nggak di masjid karena beliau ada uzur, yaitu sakit keras. Padahal rumah beliau dengan masjid gandeng, rumah Sayyidah Aisyah. Enggak Jumatan gimana Pak, tempat saya ini sehat-sehat aja. Pokoknya kamu ikuti kondisi masyarakat setempat bagaimana. Ini dianggap ada uzur oleh para ilmuwan, dianggap ada uzur. Ini urusan ini sepakat. Daerah-daerah yang sudah nggak berani Jumatan kalian jangan nyalahkan. Karena perasaan orang yang khawatir ini, wabah ini benar-benar mengerikan. Kok wabah mengerikan? Kita ini sudah berangkat Jumatan ke masjid, laki-laki ya sudah berangkat Jumatan.
tengah-tengah berangkat atau sudah sampai tempat tiba-tiba perus mules loh. Kita diizinkan, malah nek perlu diwajibkan keluar dari masjid, kalau enggak bonjol di masjid toh. Padahal risikonya berak di masjid paling apa ya, paling kotor semua. Ini kalau wabah ini perasaan orang-orang itu lebih dari itu, bisa copot nyawanya gitu loh. Bukan sekedar urusan kebelet ngising. Ya, ini gambaran mudahnya begitu itu. Jadi perasaan orang itu uzurnya itu masya Allah. Jadi sudah melebihi ngudur ngising lipet-lipet gitu loh. Kita ini nggak ada ngudur apa-apa ke masjid, mau ngising ya langsung keluar sampai di WC sampai selesai Jumatan nggak dosa. Karena apa? Karena gara-gara perut. Nah, ini gara-gara lebih dari itu perasaan orang-orang yang sedang khawatir itu. Maka tidak usah terus wah ini orang-orang ini belum tauhidnya belum mantap ini akhirnya. Mantap mana melebihi Sayyidul Anbiya, arahan Sayyidul Anbiya, idza sami'tum fil ardi waba'an fala taqdumu ilaiha wa idza antum fiha fala takhruju minha wa kama ja'a fil hadits. Kalau kalian mendengar di satu daerah ada wabah penyakit di sana, janganlah ke sana. Yang sudah di sana, janganlah keluar dari sana. Yang mana ini jadi dalilnya para ilmuwan Islam, dalilnya mengisolasi diri begitu itu biar tidak saling secara asbab saling tular menularkan. Jadi yang ngajari lockdown itu justru Rasulullah sendiri. Pimpinannya orang yang bertauhid. Tidak ada penyakit menular, itu adalah tertib keyakinan. Kemudian hidupnya hati-hati, itulah tertib ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian mengenai gerak-gerak di tempat kita bagaimana? Ini sudah arahan dari pusat. Geraknya adalah dengan gerak yang tidak intiqali. Telepon bisa, surat bisa, doa bisa, taklim dengan keluarga bisa. Karena perkara itu kalau kondisinya bisa kita begitu itu yang tidak kena fitnah, maka itu sudah sempurna. Seperti Nabi mulai diutus ya agama itu sudah sempurna. Kondisinya di Mekah begitu itu agama sempurna ya begitu itu menurut kondisi Mekah. Orang nggak ada air, nggak ada apa, tayamum itu adalah agama sempurna. Orang nggak mampu sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk itulah sholat sempurna. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita harus menerapkan antara la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah. Yang di sini nanti tarawih, yang di sini nanti ngaji seperti biasa, dengan kita tambah lagi ke hati-hatiannya, kita renggang-renggangkan mungkin. Softnya itu kalau perlu ya kita renggangkan. Lah kok direnggangkan Pak, ini kalau nggak ada fadilahnya jamaah berarti coba ngaji fikihnya itu ditekuni lagi. Orang itu nggak ada uzur, jarak antara soft terakhir dengan dia 300 dhira itu loh, sholatnya sah. Itu nggak ada uzur. Bagaimana kalau uzurnya wabah, uzurnya ini, uzurnya itu? Itu pun masih banyak ulama-ulama tokoh Syafi'i yang memfatwakan dia sholatnya sah dan juga jamaahnya dapat fadilah sempurna. Diandaikan di belakang soft itu pojok sana, tengah sini, pojok sana, itu tetap sah semua dan dapat fadilah jamaah itu ketika nggak ada uzur. Nah, bagaimana kalau kita sekarang ini menghadapi uzur? Maka sebelum kalian sangkal kita sampaikan alasannya. Sebelum kalian ngejos kita sampaikan arahannya. Tauhid serapopo malah main-main dengan temannya dipegangnya serapopo. Corona makhluk, begitu ya makhluk loh. Kita ini memang sama-sama makhluk, diuji dengan makhluk. Dan tinggalnya di makhluk juga. Jadi memang dengan makhluk itu ada aturannya, itu syariat. Hati kita tetap tawajuh kepada Allah, tawakal kepada Allah. Orang hati-hati itu bagus biar santri ini juga jadi contoh untuk dirinya dan untuk masyarakatnya. Mondok di Magetan ternyata ngajarkan hakikat dan syariat, bukan ngajarkan ngejos tok, nggak ada syariatnya atau syariat tok, nggak ada tauhidnya, tidak begitu. Jadi semuanya dikerjakan dengan baik, akhirnya agama Islam terwujudkan di dalam kehidupan, akhirnya jadi indah, akhirnya dapat hidayah dan jadi asbab hidayah.